Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Al-ayah wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nadhafatu minal iman. Al-hadis. Allahu nabi wa salatu rasuluhu nabiyyu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukarramun, kasadayana para guru, para kasepuhan di masing-masing wilayah anu mana terhubung bina wilayah kecamatan Jawilan, baik guru-guru anu di Desa Junti, Desa Kareo, Desa Parakan, Majasari, Pasir Buyut, Jawilan, Pagitungan, Bojot, Cemplang, sanajan lain lurah apal hari bulan. Wih, si luar biasa. Sok keliling sih kan. Biasa, burung aja banget. Nah, para guru sanaos apal karena desa-desana tapi abdinya terang, lagi nama hiji-hijina terang. Karena abdi eta ngenyaho ngaranna doang ka desa-desa saja bilang, ai kalau guru nama sih ana jarang. Di mobil. Insyaallah. Jadi abdi mah ukur teu ka mana di imah bae. Pernah sindikan deui, makanya bakal kan ada. Oh iya. Nah guru-guru alhamdulillah di dasar lainnya berantos biasa hadir singkong dia kumpulan orang saya kalau betul kumpulan yang dipikari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di khusus ketua FTCD Kecamatan Jawilan yakni Al-Mukarram Kiai Ahmad Humaydi SPD. Ya saya kumpulan. Ayah kan singkong dia ketua urang Gusti Allah dipasihan kesehatan, dijebakkeun rezekina serta ditambah keberkahan tina ilmu. Terima kasih ketua FTCD Desa Junti Kiai Mumpasir. Alhamdulillah sami para pestiasa hadir di ieu tempat. Ketua FTCD masing-masing desa anu sami para pestiasa hadir di ieu tempat. Teristimewana Sohibil Bed Bapak Lurah Subani SOS. SOS. Masih antai. Jadi SOS itu saja. Walaupun cek tadi Pak Lurah Subani kilo detik lagi nyawa baik tapi luar biasa 2 kali ngajabat sebagai kepala desa Junti. Alhamdulillahirabbil. Selama jabat Pak Lurah Subani pengajian di desa Junti berjalan lancar, baik sahriahan MUI maupun pengawasan UCJna. Ieu alhamdulillah selama dijabat ku Bapak Lurah Subani berjalan lancar. Maka urang doakeun Bapak Lurah Subani sudah jadi urang deui. Amin ya rabbal. Terus saya Pak Lurah masih ieu teh masih kuat teh Mas. Karena Pak Lurah mah lagu pakai lagu. Biasanya ulah-ulah teh lagu lagu teu main slot, main gitar. Ari Lurah Subani mah tiba. Lalu tanggungan dia santri ustaz teu lapangan langsung bae nyala mah 10 sak semena. Iya, bener. Beneran. Abis aku di lapangan. Sok lapangan di proyek wisata. Terlambat. Pak Lurah kita lagi lagi ngomong. Lalu itu ternyata boleh orang deh kesek lah. Ini yang pernah yuk di lapangan. Oh iya. Oh iya Ustaz apa? Jadi itu kalau nama abdi anu siap menjadi tuan rumah. Ke pengajian MTC di tingkat desa kamari karena ketua abdi nyarios. Kalau aku dengan orang abdi di dia. Itu soalnya terlalu pojok ya. Terlalu pojok. Padahal kan abdi mesti siap beli amplop ada amplop apa? Amplop yo. Akhirnya Pak Lurah tadi ngesok bensinan di belakang deh. Alhamdulillah. Jadi kawat tuan. Oh, berapa abdi ngarasa bunga bangga dengan ayana MTCD. Jadi bisa silaturahmi, bisa saling mengenal kasepuhan di Cemplang, di Bojot, di Jawilan. Tahu ya pulang dengan ayana MTCD tanya kalau benar tahu ternyata iyo anu di Parakan, iyo anu di Majasari, iyo di Jawilan, iyo di Cemplang. Menurut mau kan abdi mah. Aduh. Nah ini orang prasejarah karena pengawasan sudah poin aja kan. Jadi ngeraskeun hancareun anu kamari dihanca Uki Mading. Mun teu salah dina warodi wedanya. Khusus muallim di atas kita lalu Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warabi'u masku ba'di rosi lan utawi kang kaping papat iku ngusap setengah sirah. Min dakarin saking wong lanang au unsa atawa wong wadon au unsa atawa wandu. Wa masku ba'di sakrin lan ngusap setengah rambut pihadir rosi kang tetep ing dalem batas sirah. Wala tata'ayyanul yadu lil masri lan orang narima tertentu aliyadu apa tangan lil masri hale tetep paduwe musab baliyajuju balikan tahonang bihir kotin kalawan jajarit wa goiriha lian hirkoh walau gosala roksahu lan lamun ngumbah iya mutawadi roksahu ing sirahe mutawadi jaja maka wenang iya goslu dina bejuli malah suka jaja dina waktu kali maetannya badala masihannya. Nah walau wadoa yadahu lan lamun andokon iya mutawadi yadahu ing tangane mutawadi al madulata kang ngelesi walam yuharrik ha lan orang musik-musik iya mutawadi ha ing iya jaja mangka wenang iya wad wal khomisulan utawi kang kaping 5 Gosmul rijlaini iku ngumbah sikil loro mahal kakbaini serta mata kaki loro kalau keongan tungkak ilang yakunil mutawadiku labisan dilakukan lamun orang sapa wong kang ngalakudu labisan iku kang nganggo dilakukan kadue mujahroro fa in kana mangka lamun ana ieu mutawadi labisahuma iku kang nganggo hupain wajiblah ala iki maka wajib ingatasi mutawadi masrul hupaini apa ngusak mujahroro au goslu rijlaini atawa ngumbah sikil roro wajib ibu gosluma alaihima lan wajib apa ngumbah barang alaihima kang tetep ingatasi karone rijlain min sakrin saking rambut wasil atin lan kutil wa asbu inja idatin lan ramo kang wuwuh sama sabako kaya barang kang wis narima dingin ieu mah piliadaini ing dalem tangan roro tangguhnya jadi deh masalah tadi wa sadi sulat utawi kang kaping 6 atar tibu iku tartib soalnya lamun tadi anggeuskeun pak tengah tinggal salitibu ditung-tung alah terjadi kata jadi tengah gagal tidak baik bil wudu'i ing dalam wudu ala mada karonahu ing atase barang kang wis nyebut kita hu imma ai ala wajhi tegese ing atase dadalan alladzi karonahu kang wis nyebut kita hu imma bi adil wudi ing dalam bilangan pirang-pirang fardu falau nasia maka lamun lali ieu mutawadi atartiba ing tartib lam yakfi maka ora cukup ieu wudu walau gosala arba'atun lan lamun ngumbah sapa wong papat akdo ahu ing pirang-pirang anggawatane mutawadi dakatan wahidatan kalawan balenan kang sawiji biidnihi kalawan idin mutawadi irtafa'a hadasu wajhihi pakot mangka ilang apa hadas wajah mutawadi pakot balaka tuh bisa ditunai surah ulah lain jadi kami kan dia dapat bu ngaji di hadapan kiai menyangka ngaji di hadapan ibu di hadapan ibu masalahnya aku baik di hadapan kiai macam saja ada salah macam deh muka dari bacaan asal mau kok banget diincer aja iya ngincer aja yo bukan anaknya mah yo tapi kalau tugas sama macam lagi nyakin mah yo kalau ini gitu hari jamaah bangsa rahimahullah para guru para terus dijelaskan dipayung bahwa jumlahna aya bener anu pertama niat anu kedua ngumbah beungeut anu katilu ngumbah leungeut anu kaopat ayeuna masku ba'di roksi ngusap satengah sirah sok dibahasakeun simpel ku ge sabut teh mah ngusap sirah saeutik kitu nya ngusap sirah saeutik mun eta bahasa ngusap sirah saeutik bahaya kanu ngajina bayu buta ngomong ngajina nu ngadengekeun dina kowak teh iso sompang, balik kurang denge eta ngusap sirah saeutik salah paham lain sirah saeutik kalah ngusap sirah anu leutik bahaya buat ya itu mah selama ieu ibadah dina bunda bege salah
Koreng gunung eta paduduk gunung kaopat usap sirah anu leutik tuh. Gara-gara salah denge hubung usap sirah saeutik. Asaha ninda karin baik kalalaki anu ngalamuna au unsa atawa awewe au unsa atawa wandu becok ya. Wajib eta lalaki awewe becok nalika ngalagudu kudu ngusap sirah saeutik. Ai waduna ieu jalma boga barang dua komplit, barang lalaki na aya, barang di kana aya, berarti kudu dua pasangan eta teh. Geus komplit kabeh di manehna. Aw masbuban isakrin atawa ngusap satengah sirah di mana fi hadir roksi anu aya dina bates sirah. Ngusap setengah rambut anu aya dina bates sirah eta mah rek salembar ta, rek dihareun ta, rek diluhur ta, rek di pinggir, rek di buri, dengan catatan ieu rambut teh ayana dina bates sirah. Begituna lamun bapak aya anu buukna panjang, ieu mah ustad gaul buukna panjang, ngareumbai sampikeun eta buukna teh saking panjangna sampai ka diri. Tuh. Nah, anu ngalauna cenah usah sirahna, teu dihadap bae ditungtung buuk. Tah maka lamun pas kitu teu sah ngalauna. Teu sah. Karena dimaksud dia ihadir roksi rambut anu aya dina bates sirah. Luar dina bates sirah, sanajan eta rambut jadi dina hulu tetep teu sah. Wala tata ayanul yadu lil masjid balia juju bihir qadir. Jeung nalika ngusap sirah teh teu kudu make leungeun bae. Teu kudu make leungeun. Eta mah rek make lama tah sabae. Rek make kayu tah sabae. Rek make pulpen tah sabae langsung make garing bae. Oh, rek make lama sabae. Usapna teu kudu make leungeun ya. Walau gosala roksahu jaja. Pan tadi sirah mah diusapnya, ieu malah diusap kita gitu. Tapi dikumbang, beda antara ngusap dikumbang. Nyopot gayu, warna kecil buyuk teu kana dikumbang. Buyuk teh jaja eta ge hukumna meunang. Sah kumbang, sah ngusap sirahna dengan cara dikumbang lain diusap. Ya. Walau wadoa yadahul maglulata walam yuharikha jaja. Ayeuna ijaet ngusap sirahna teu usap kosiran, tapi ngeuli tempel duluan. Ngusap sirah, mak katanya. Walam yuharikha teu diusap kitu, teu usik-usik ngeuli tepak duluan. Persis dua kilometer mesok. Ngeuli tepak duluan ditempelkeun. Walam yuharikha teu diusikeun. Jaja maka eta ge hukumna meunang. Artina sah umbak sah ngusap sirahna sah ngalabuduna. Beresnya baru tawakan wal homisu goslu rijlaini ma'al ka'bayn anu kalimatna pardu wudu teh nyaeta ngumbah suku saduana dugikeun kana kengkeongan. Wajib urang ngumbah suku dugikeun kana kengkeongan. Mangga rek dilebihanna supaya meunang sunah takjil silakan. Mun batas eta sampai kengkeongan. Ye in lam yakunil mutawaddi'u labisan dilakukan. Lamun ieu kijait anu ngalaguduna teh teu make sepatu selop, teu make hujah selop. Kumaha lamun make sepatu selop fa ingkana labisahuma wajib alaihi mas'ul khair. Lamun make hujah mah cukup diusap hujahna bae. Teu kudu sukuna teu kudu, cukup eta. Au masuri lain atawa lah silage teu kabet-kabet amat ieu dibuka bae kudu yang hujahna dikumbah sukuna agak tak lebih bagus. Wajibu gosluman alaihi ma min sakrir. Wajib nalika urang ngumbah suku di mana dina suku urang na eta loba buluan buluna wajib kudu kakumbah ulah sampai ditinggalkeun. Wasil adin ditinggal-tinggal lima ayu tilang sukuna yang loba wajib kudu kakumbah eta kutil anu aya dina suku. Wa aslu in jadidatin tidak mah ramu sukuna eta cingkir nanti cengkeh ayah andita jika bapak dan kemana ya tadi kan soal takbir kan tapi tadi lagunya berpikir rejim di pengadilan malam takbir eta lalu kita sakit jadi anak sok kadang-kadang kira kira rapok lalu dihiji nama lima itu cengkeh bunga cahaya ayah kabul itu terserah saya nanti kunci lagi tadi ayah dengan ramok sukuna maka eta wajib kudu kakumbah kabeh
ramu anu lebih teh sarua eta ge kudu kakumaha kama sama pemilihan daerah sakumaha penjelasanna tos dijelaskeun dina pas waktu ngumbah dengan saduana beres kan wasadisu atartibu padu kudu anu kagenep anu terakhir nyaeta tartib ilmu'i dan kali kangalagu urang teh kena tartib naon tartib takdimu mayang bagi takdimu wa takdimu mayang bagi takdimu nunggu lagu-lagu anu diberi tamlikeun alama dakaronahu ae alal wadihil ladhi dakaronahu fi adil quludi sakumaha anu parantos disebutkeun kuki musoli dina pardu-pardu anu berungkuy teh pertama ngumbah leungeun terus nu kadua ngumbah leungeun anu katilu ngusap sila anu kaopat ngumbah suku eta tartib buku ieu mah kijaya mah poho nya poho ini mantas ngumbah leungeun bae mah kana leungeun ieu mah kana suku kapoan kumaha eta kasus lamun tos itu palau nasia tartiba lam yakfi lamun kijaya ngalaulu mantas ngumbah leungeun manehna poho langsung teh kana suku henteu tartib berarti lam yakfi teu cukup artina kudu balik deui mantas leungeun kana leungeun. Nah ayeuna kijaya mah jelema sugih loba duit main ngalaulu we pangupakeun ka kantor jelema sugih ngalaulu umpah ka kantor teh bakar Umar Usman Ali ini kene kalian dulu ngubahkeun anggota lain ya diubahkan baik saudara 100.000 oke kayak gitu ya eta sakali ngubah langsung opat anggotana diubah tuh walau gosala arba'atun akdo ahudak antanwa idatan bi'inihi irtafa'a ada suwanihi pakot maka lamun kijaret sewaktu ngalaulu nitahan batur supaya ngubah sakabeh anggotana dengan cara serentak bareng eta irtifa hadas wajihi pakot maka anu leungit hadasna ngeun hadas beungeut kumpul artina berarti leungeut kudu dikumbah deui sirah kudu diusap deui suku kudu dikumbah deui karena anu leungit hadasna ngeun hanya beungeut kumpul tah hadirin jamaah pangaosan MTCB rahimahullah cekap sakitu wa sunanuhu wallahu a'lam bishawab mangga diserahkan ke moderator untuk selanjutnya. Kiai Menuntos mengucapkan sareng nyurah karena dia pembahasan. Selanjutnya nyata ke sesi tanya jawab dengan segi lafiyah, murabiyah atau wakiyah. Maka kepada tuan guru permisi aya anu bari ditanyakeun maka dipasil seberapa pertanyaan ya batasan ulang bebas ya sampai subuhan semangat kapan ya balik lagi nya sampai subuh biasa mesti bagi ke maka kepada tuan guru di masing-masing pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait daripada wakiyah betul bilang asal jadi dina minta kali awam sama kumsennya uang masuk tadi ya di acara uang masuk selesai lalu di kita takfimah yang mungkin tadi sapu lisan sebenarnya jadi terjadi nanya-nanya tahu ya lihat berarti tadi dia masalah perbedaan daripada cetakan mungkin usahanya sehingga usaha tersebut tentunya bisa merusak siapul alam kok berbeda gitu kayak misalnya dina tahu saya memakai pada lama sihat dari seperti singgung di kuku Pak Yari kemudian dina kita misalnya tenganggo gitu tenganggo pada lama sihat langsung begitu aja oke dina walau atau anis sama ya dina lapat jajata dina syarat dina sihat sejen di muka gua walau hari kaja saya tetap jazaran dina kita misalnya misalnya tadi dia ada gunawan itu dina masalah walau salah ala ayat pada lama sihat sedangkan dina kita misalnya mah ayat ya nah itu perbedaan sedangkan
ya tentunya kalau misalnya dina kita dia aya pada masih hadi sanes daya pada masih tentunya mungkin bisa merusak nasihatul haram. Betul. Pertanyaan kunaon gitu. Apakah benar eta aya pada masihan atau tidak ayat? Jadi alasan naon kita buat mana ya apakah aya pada masihan atau tidak? Berarti masalahnya tina cetakan ya, beda-beda gitu ya. Maka kepada tuan guru diisi ayat mereka jawab. Siapa ayat ya? Dina pada dina bejur itu ayat, dina bejur itu kan ayat, tapi dina tahu saya. Apakah memang kita lapat dalam masihat yang memang berpengaruh di nasihatul alam dengan ibarat maksudnya andai kata itu pakai pada dalam masihat merusak deh gitu karena tasawur gitu. Seperti itu sih. Sedikit memang nggak mungkin apa maksudnya kita ayat ya kalau misalnya masih itu tidak masih sebenarnya kalau lama ngomong pun sih tadi ngomong surah bersiap keluar daripada ibarat itu lebih tepat memang ada pada karena numpah sirah itu agak tidak anak usaha artinya pertanyaannya bisa eta sirah kan bahasa ibarat awal masuk malam di rumah namun di nama judi bahkan ayat elatna eta wajib nama jaza dalika li'anal maksuda minal masih wahwal bilal kasibun bilgosti wajiadatun wahada wal bawal bikawjib li'an nabi masa wajidatan wahapaki berdorasi artinya tujuan dari merusak atau membasahi bisa saja ya ibarat awal masuk itu bisa digantikan umum bahasa yang bahasa masuk jadi bisa dikatakanlah menurut para tadi itu lebih bagus ada dalam masihat sesuai dengan bagi tentang hidayah. Ini usia Kumaki informasi pasti ya. Kalau misalkan condong berarti dina pada dalam masih berarti tinggal kedudukan anak berarti yang jadi masalah jadi naon dina pada dalam masih. Coba kalau misalkan sebagian yang jadi makmul kebanyakan memang kalau misalkan dina pada dalam masih kedudukan jadi makmul berarti kan posisinya di makmul di mana gitu kedudukan anak tepatnya jadi naon dina masalah pada dalam masih itu andai kata misalkan ayat ya kalau misalkan andai kata ayat ya emang jadi ayat gitu kan dina tauhid terus dina catatan musyadin ayat kemudian pada dalam masih hana itu ya kedudukan anak gitu jadi naon baik itu suara dia ya kedudukan tadi pan ayat walau salah rosahu padahal masihannya kedudukannya tamah di nyambungnya jadi hal orang mengubah ya siwong rosahu ing sirai siwong padahal aleh gantian musab sirak berarti aleh tadi malah menjadi aleh kan kamu menjadi mabuk karena lain mutahat ya dan mutahatnya itu sudah ngabokan waktu luar ya berapa
Namun kita kalah, yang enak ya. Mata. Yo, terus tenang untuk baik. Nambah. Bukan, saya ingin tambahan tadi untuk masalah percetakan alasan seperti sering jadinya jual kita. Oh, Untuk masalah perbedaan dina percetakan kadang dina DKI ayaan kadang dina cetakan lokal daya kan dia beda-beda penakik kadang si penakik dia untuk nambahan karena kalau tersebut karena mungkin penakik tersebut khusus dia membaca pasti kes bakal nanti gitu jadi bisa kayak lah jadi tergantung pentakiknya kadang pentakik nu mah barean pentakik nu saya mah teu ada pun dina masalah ieu ngeuk di barean lapat dada masalah kana naon ngeuk teu di barean teh kana naon lamun di barean lapat dada masalah eta kedudukanna jadi hak jadi hak Bentes. Walau bosan kalau sahut dan daerah yang dari pertanyaan kurang dilakukan ibarat harus saja walau bosan pada posisi berarti namun sedih aku kami apakah yang dimaksud apakah yang diharap kami perlu karena lama yang ini belum banyak apa aku tidak berarti langsung tidak berarti kita walau bosan kalau sahut lamun kita saja untuk melakukan pada dan dua kan digunakan sebagai buruh kan berarti walau bos salah badla roksi walau badla roksi tapi di nanti berarti walau bos salah rok sahut angka 8 badalah kedua ketika 8 badalah di bawah otomatis di bulan yang 8 roksi itu menggantikan karena 8 badalah nasok walau bos salah rok sahut lamun di ayat 8 badalah walau bos salah badalah roksi sakit itu pas dari silakan ya lalu di kita bicara kalau saya kayak 8 walau bos salah badla roksi berarti 8 roksi kita kedudukannya terjadi blok nilai lamun di ayat 8 badalah dari bulan otomatis dibacakan walau bosalah rok sakut kedudukannya dibaca katakan dari mampu atau dari hal di lapan bosalah bukan seperti itu. Seperti kandungan Allahumma ij'al wa ausil mislah salami maka itu. Lamun ayat kiai yang kandungan ulama berangkat Allahumma ij'al wa ausil mislah salami maka. Ucapan ulama Allahumma ij'al wa ausil Allahumma ij'al wa ausil ma qarabnahu. Jadi ulama kan Islam ini karena lamun makan Islam terakur saja ulama yalim buruk ayat di apa anu pilih ilah mau lipat lapan Islam dari buat karena Allah ma'al wa ausil sawaba lamun lapan Islam dari ayat Allah ma'al wa ausil mislah sawabi nah kayak operator gitu tasnya pak kayak saya juga gitu ya silakan lagi dulu lah sebelum jadi sebelah sana gimana? ya sebenarnya kalau di sana mana pak Salim kalau di tempat nak di tempat cetakannya ya sidik terusan kita berkata pakai badlah jadi sidik pakai berarti walau salah masih badlah masih hak gitu ada roksi tak badla roksi itu masih hak walau salah rok saha badlah masih hak kalau di tempat ya badlah masih hak gitu Ya sini jauh kasitin di kota-kota ada ya. umumnya kita bisa jadi sosial karena mungkin tidak tinggi lah misalkan ya yang namanya Gus Tetap kita jadi apa ini? Yang enak. kata Salim tadi jadi atau jadi hal ya atau kalau jadi halnya 50 mutlak kan gitu hal itu kan bebas dari 50 mutlak 8 atau ya itu ayo dibaca hal bagus lebih bagus dibaca hal daripada dibaca halawan kan kata bagus itu bagus atau itu masalah bagus itu adalah dari silang dari mapul atau mapul itu otomatis keadaan sesuatu itu harus menggantikan posisi mapul. Berarti kan kalau berbicara tentang taib, kita juga berbicara tentang persyarat atau terjemah atau bulon. Ketika dipakai taib mapul, saya rasa juga afdol ini. Walaupun di kitab saya sama pakai apa namanya hal, begitu. Soalnya nanti untuk korelasinya dengan maknanya itu sendiri. Ya, saya kalah. betul kalau Kalau boleh diterjemahkan kalau salah apa itu? Kalau salah pada masihah. Indah digantine musabeh 18 gitu. Itu cocok saja, bahkan lebih mengena seperti itu. Ketimbang pakai hale tadi ganti musab. berarti itu lebih condong kepada jadi makmul gitu kan? Iya. Berarti kalau misalkan jadi makmul itu udah makmul dari mana gitu? Makmulnya? Bisa maksudnya Justru pakai ketika berbicara tentang hal kita langsung andai kata sila kan tingkah ulang kan
Iya. Kalau bicara kan tingkah mengusap, bahwa seharusnya dikumbah, tingkatnya dikumbah, silakan. Awal pertama nanti usap, kumaha lamun dikumbah, silakan. Tadi kedua membicarakan elat. Kenapa elat ai suku kok dikumbah? Aku dulu itu, Kak Ketua, maaf ya. Tapi kita berbicara elat, seharusnya gini, maaf ya. Ya. Iya, terus pertanyaan, kunaon ai suku mah dikumbah, tapi sirah mah diusap. Apa elatnya bener kan? Seharusnya kan gitu kan? Kunaon dan yang dikumbah, suku mah dikumbah, pas karena sirah diusap, kunaon sabab. Pasti aya elat. Apa elatnya? Sabab disatri. Biasa rambut sok ketutupan mual kayak kotor, maka cukup diusap. Tapi leunna biasa tertutup maka harus dikumbah. Imkan bisa terjadi ada najis yang tertempel di tangan atau kaki. Tapi lamun dina sirah tidak imkan karena enggak boleh pakai peci. Lu pakai peci mah. Tapi umumnya kan lamun aya ustaz pakai peci pan. Sok apa saya kan lain. Mau boleh wae. Maka asalnya bawa pilihan, ayah ustaz dulu bukan pakai peci, ayah ustaz dulu kamu gundukan, kamu jadi saksi dulu pakai peci. Ini peci dulu bagus. Ustaznya aja kita mah, perempuan pakai peci. Jadi cocoknya jadi Di hal. Tadi tak kamu jadi saksi. Ustaz lagi kita. Ya lanjut. emang cocok sih ya. Lamun jadi 52, mikiran mau gimana gitu. Sedangkan katanya lain taat. Mutaan dengan mensyukur 40 biji. Itu berarti tinggal dilihat saja definisi hal itu sebelumnya apa sih maksudnya yang itu gimana seperti itu. Oke lanjut. Ya kan kalau menurut ilmu tahunya Iya. Ya definisi hal seperti apa? halnya. Ya berarti itu tanyaannya kepada Definisinya. misalnya apa kata itu jadi hal. Hana. Nah itu definisi. pada siapapun yang menjawab itu hal. Iya. Ya. Ya misalnya Tanggung jawab. Di alfiannya ini dipak menjadi hal itu bagaimana gitu. Yuk, Ayo dibantu. silakan dibawa HP iPhone aja. Ini berdua. Ya lebih masuk kalau misalkan badla itu lebih masuk jadi hal ya karena emang isim termasuk terhadap isim sifat kan. Badla itu termasuk ke dalam isim sifat. Karena isim sifat itu mencakup daripada ya masdar, isim fa'il, isim maf'ul, sifat musabahat dan lain-lain. Lebih condong ya menjadi hal. Justru yang saya tanyakan ketika misalkan itu dijadikan maf'ul, ya kata menjadi maf'ul sani, itu bagaimana menjadi maf'ul sani itu ya dari mana maf'ul sani dari mana? Bagi jawab. Harusnya kan ada maksudnya. Maksudnya dari mana? Kan jelas dari jumlah fi'liyah. Dia jumlah fi'liyah kan ada beberapa yang Kalau memang definisikan hal, mangga definisikan dulu hal itu seperti apa untuk kategori apa. Iya di sini kalau misalkan menjadi hal, badla itu termasuknya kategorinya isim sifat. Al hal wasfun badlatun muntasib, mungkin fi hali kapadat. Atau begitu kan? Kemudian kalau misalkan saya sudah mengutarakan dalil bahwa ini cocoknya menjadi kategori menjadi hal, saya tanya kepada Anda kalau misalkan ini menjadi ing itu yang maf'ul di mana, sedangkan ada fi'il yang emang khusus mempunyai dua maf'ul. Sedangkan ini lafaz ghasalah. Lafaz ghasalah apakah masuk kepada kategori yang membutuhkan dua maf'ul? Coba tolong bacakan takdirnya. Kalau misalkan kedudukan daripada badala itu menjadi maf'ul tsani. Kecuali pakai hamzah dia. Kalau aksara bisa baik. Nanti baik. Lebih cocok ya jadi hal emang lebih tepat. Kalau jadi maf'ul tsani ya tidak menemukan takdir yang emang jelas bahwa lafaz badla ini lebih cocok menjadi maf'ul tsani. Moderator, kenapa moderator yang sama? Kembali ke moderator. Kudu nama tadi moderator. Ayo ada bos. Ibu dan banyaknya tadi berhasil untuk biasakan Oh iklan. di jalannya. Ya. Nah, Atau tetap kalau udah dengar jadi hamzah jadi makul ya. iya makasih sama Pak Eli. Itu bisa di moderator mangga. Jahat. Kebetulan di moderator. Ya moderator. Moderator mah apa dibahasan halna? Next. Sekolahan coba lihat ya. Banyak boti banyak. Ya berarti nggak voting, maksudnya ini secara ilmiah. Kalau voting itu kan ilmiah kan? Ya betul. Bukan ilmiah, berarti ya saya sudah mengutarakan dalil bahwa itu menjadi hal, cocoknya menjadi hal, sedangkan Pak Ustadz itu tidak mengutarakan dalilnya bahwa itu menjadi maf'ul tsani. Belum utarakan. Ya coba silakan utarakan kalau emang Emang jawaban yang lain. Walaupun jawaban satu ada dalilnya tapi nggak kuat, ini sama aja dengan jawaban satu tapi ada dalilnya. Ada dalil kuat. ya kalau misalkan Satu lagi satu jawaban lagi mangga. ya kalau misalkan ada yang menjawab itu menjadi maf'ul tsani, ya udah tapi kalau itu menjadi hal. Masuk nggak itu berkaya hal. Tahu itu. Yang jelas itu makhluk mutlak ya. Ya. Ketika mas jadi mengatakan dengan saja. Ya. Enggak, kalau makhluk mutlak kan sebutannya itu apa? Ya, Lawan. badala. Bisa ya? Badala ya. Badala ya. Ya biru. Ya biru. Badala berarti badala yang biru.
Badlah kan. Berarti badala bidil madi dulu pada masdar kan. Jadi kan setiap masdar itu sah dijadikan kesimpulan maf'ul kan. Bukan keting ya karena dan ketika dilakukan kepada kalimat yang sesudahnya isim ma'rifat itu harus dijadikan hal. Itu masih doang. Ya udah gini, kalau misalkan itu jadi maf'ul, misalkan menjadi maf'ul, ya udah tasawurnya itu gimana untuk memaknainya? Saya nggak tahu, saya cuma pengen minta kejelasan daripada yang menjawab hal apa. Oh itu tadi udah dijelasin loh. Udah jelas ya. Terima kasih. Tapi ya. Barangkali ada jawaban yang lain. Iya. Berarti makna jadi hal. Ya terus kalau atas dulu lanjut. Nanti kita bahas lain kali. Seperti Ya benar. Lanjut. lanjutnya. Beres, dilanjutin. Berarti. Terus Lanjut. lanjut kedua kemudian. Langsung kemudian aja. Ya, Enggak, berarti dulu. Siap. Ayo, siap. Belajar kami nggih. Guys ngomong. Maksudnya kadang orang kadang paham kan, termasuk akhirnya harus sekali mulai tentang masalah mudah. Yang jelas seperti apa bentuknya gitu, atau yang jelasnya yang contoh. Kurang jelas. Baik, kurang jelas suara. Itu sih pasien tidak bisa jadi usahakan. Saya kira harus musik lewat. Lanjut tadi pertanyaan. Lanjut. Jadi kita jaga tadi bulan ayat penjelasan tentang masalah mujah dari tepat. Nah, cuma ayat sepatunya ayat sepatu remok gitu kan. Ayat sepatu bot gitu, ayat stocking, ayat sarung kaki. Kita mudahnya buat mana? Coba pandang. Itu Lebih jelas nih. Puja. Kembali kamu bentuk itu. Puja. Kembali kamu klik ya. Kalau mau kita manfaat juga tangan. kata lain itu aku jadi mujah semacam stocking gitu kan. Semacam stocking. Lamun seperti kurang pakai sepatu buat pandu depan. Nalika urang rek kalau urang bisa pakai seperti mas sepatu berman atau sepatu reboten dengan. Tapi mujah mah karena aku yang pernah pakai itu, yang pernah pakai. Mujah mah sigana itu, sigana itu stocking. Kalau misalkan sarung kaki lah, walilah sarung kaki. Kita kalau pakai sarung kaki, wudhunya diusap baik, sahabat kita. Namun misalkan motor wali misalkan bisa dikatakan kalau wali kan atas mujah, sarung kaki bisa sahabat itu dipakai di wudhu dan usap. Beda antara mujah dan sarung kaki. Beda. Kan saya jawaban di anak malas ada beberapa pengalaman tentang masalah mujah. Lain katakan ya, tidak saya jawab. Enggak, jawaban saya. Seksi mujah ini diproduksinya di mana ya? Di PT ya kan. Sama Ini jelas. Jadi udah kan saya kan sarung kaki gitu. Iya. Jelasan lagi. Mujah. Ayah nulamin apa nih kosa. Anda pada dulu di sini abdi saya jawab dan ini ayat aku pengalaman di masalah mujah. Ayo mujah teh. Mujah. Mujah berarti kudu ayo mujah lah. Jadi mujah itu semacam kos kaki. Nanti padahal ada bahasanya itu. Jadi nanti bakal ada bahasanya di depan. Masih di dalam Quran dengan syarat-syarat tertentu ya. Jadi memang kalau misalkan mujah itu bisa dilihat di online ada namanya hook ya. Sepatu dari kulit gitu. Mungkin di kita tidak ada di Timur Tengah. Di waktu musim dingin. Tapi kalau misalkan dibawa ke kaos kaki jatuhnya kias mungkin ya. Mungkin jatuh begitu. Ya walaupun ada beberapa syarat kalau misalkan menggunakan mujah itu di Fathul Qorib juga ada beberapa syarat lah. Di salah satu syarat itu kan ada 3 syarat untuk kategori diperbolehkan memakai mujah.
Tapi untuk apa namanya, untuk kaos kaki itu bisa dianggap mujah apa bukan? Nggak mencukupi syarat. Tidak. Kalau ya kalau misalkan mencukupi syarat ya benar. Kalau kan mujah itu kan yang nggak tembus, yang ditembus kan sama itu kan tembus. Barang bukti itu tembus. Ketemu harus sih. berarti kalau ngomongin yang tidak tembus, kalau misalkan ke sepatu bot, apa masih bisa dianggap mujah? Bisa tidak? Enggak maksudnya gini, bukan masalah nggak tembus itu ya. Ya kalau misalkan dari syarat yang kedua yang penting menutupi kan. Ya. Jadi yang penting menutupi terhadap area yang emang wajib dibasuh di bagian kaki. Ya. Ya yang penting menutupi lah gitu. Model plastik ya. Ya, kalau kita pakai plastik, jadi bisa dianggap mujah atau tidak? Coba yang bisa diambil. Coba terkait juga itu. Maksudnya kan bentuknya kayak gimana? Ada kolor minum kembali nggak? Enggak, kan adanya hukum, kan takutnya kan emang di Lazada atau di Shopee kan banyak. Tapi kan ada orang yang mengetahui hukum, apakah cukup memakai plastik saja kan gitu kan? Mungkin orang tidak punya lah, ini aja lah, pakai ini aja, yang penting menutupi tidak tembus air kan gitu kan? Apakah cukup bisa dianggap mujah? Kalau misalkan dalam kategori satiro ini ya masuk. Kalau misalkan Anda memakai plastik misalkan dikategorikan sebagai mudah ya masuk aja. Yang penting maksudnya menutupi area yang wajib dibasuh gitu. Ya, tidak ya. terlihat. Ya. Misalnya tidak terlihat lah. Huna al-hailu laman uruyati gitu kan. Yang penting ya tidak terlihat oleh mata si kulit kita. Sesuai dengan lapat kan. Iya. Yang penting menutupi ya sah-sah aja. Kalau misalkan mencukupi 3 syarat memakai mujah. Ya. Ada Pak supaya jelas. Syarat yang pertama di salah satu itu ayat tadi kan. Halaman 82. Ya, halaman 82 ayat ada. Sebutin syaratnya supaya jelas. Yang pertama menggunakan mujah tersebut sesudah kita itu bersuci. Artinya kita kemudian bersuci kemudian memakai. Ya. Misalkan ya berarti udah berwudu kan karena Ya. bersuci. Kemudian yang keduanya itu menutupi area yang emang fardu dibasuh di dalam area kaki. Ya. Gitu kan. Menutupi. Ketiga, emang mudah untuk dipakai berjalan. Kalau misalkan plastik itu licin, Ya. tidak mudah dipakai berjalan, susah berarti itu tidak masuk kategori bisa memakai nomor. Bagaimana kalau dengan sepatu tentara, sepatu ABRI, yang mana saya pernah ngobrol dengan mereka kalau ketika berjaga-jaga di daerah perbatasan mereka tidak pernah membuka sepatunya ketika mereka sholat. Apakah itu bisa dikategorikan sebagai kategori khuf atau khufain? Karena kalau kita melihat khufain sendiri adalah sepatu yang digunakan pada orang Arab dulu ketika ia berjalan di padang pasir. Bahkan kata Sayyidina Ali, kalau seseorang mengusap mujahnya itu kan bukannya bawahnya tapi bagian atasnya. Lau masa ala saya lupa tuh makolahnya. Jadi kalau kita dilihat dari penggunaan mujah itu kan salah satu alas kaki yang dipakai ketika seseorang ingin musafir dan dipakai oleh orang Arab dahulu. Bagaimana dengan fikih kontemporer sekarang yang digunakan oleh para tentara yang mana dia tidak bisa membuka, tidak memungkinkan untuk membuka sepatu ketika menjaga perbatasan dan mereka sholat dengan menggunakan sepatu tentara. Apakah sudah termasuk syarat ketika tentara tersebut sholat menggunakan tadi sepatu tentara tanpa membuka sepatunya dan mengusapnya hanya di bagian sepatunya saja? Gimana? Sepatu bot. Dan sepatu bot juga. Nanti sepatu buat masuk berarti. Doi. Ya, kalau dijatuhkan ke orang militer, tadi kan tentara. Coba misalkan ada orang pekerja yang 1 hari full, mungkin dawam wudu, terus tidak pulang, dia memakai sepatu aja, apa sah-sah saja gitu. Bisa dianggap mujah lagi. Mungkin berangkat dari rumahnya punya wudu dulu, pakai sepatu, terus dia kerja, sah-sah saja. Apa? Ya kan posisi batal pasti. Ada wudu tadi. Apakah bisa maksudnya diaplikasikan ke yang tersebut orang kerja itu? Berarti tinggal dicari muzah ini apakah hanya sebagai istilah atau memang barang asli muzah itu. Saya rasa untuk masalah hukum ketika pakai kias-kias nggak begitu apa ya? Relevan. Iya, makanya ini muzah ini yang dalam kitab al-Qawaid itu barang aslinya ketika kita pakai muzah mendapatkan keringanan dalam hal wudu atau memang hal-hal yang perkara sesuatu yang mirip dengan muzah. Nah, itu yang harus kita cari dulu. Berarti kita begini kalau berbicara Istilahnya apa seperti itu? Berarti kan gini, isbatul hukmi itu setelah kita tahu mujah berarti ya. Kalau Serta ilat yakin? Hah? Serta alasannya kenapa kita ketika pakai muzah mendapatkan keringanan? Nah ini ada dalam hadis yang dikeluarkan oleh Hasan Basri ya, bahwa anak Rasulullah SAW masa alal khuf. Nanti kita bisa kegunaan mujah ini terjawab di sini. Gunanya untuk apa kan itu? Wali anal hajata ila dafil hari wal baron. Artinya kegunaan definisi atau memang substansi daripada menggunakan mujah itu adalah faktor cuaca panas atau dingin, kan gitu kan? Da'iyatun, nah beda nanti ke arah ibarat yang tadi. Artinya itu udah bisa satu pengertian bahwa mujah itu adalah untuk kemudian menahan panas, teiknya panas cuaca
atau matahari, atau memang sebaliknya menahan dingin, kan gitu. Bisiatil barot. Bisiatil barot. Itu kegunaan mujah berarti kan? Kegunaan mujah. Maka dikala tadi kita nyambung dengan persyaratan. Dikala orang tadi memakai mujah karena tujuannya tadi memang bisidatil hani, bisidatil barot, maka tiga syarat yang tadi disebutkan harus dipenuhi dulu, kan? Harus sudah mempunyai suci. Kedua tadi, itu tiga poin tadi. Maka kalau memang itu dilaksanakan, maka wajib masuklah, cukup wajib diusap. Berarti untuk kombinasinya tidak masuk. Nanti kita korelasikan ke situ. Pertanyaannya, artinya kita udah harus satu frekuensi dulu nih masalah mujah nih. Ya. Oke? Jadi mujah itu untuk apa? Untuk menahan panas dan dingin, kan gitu. Harus satu paham dulu tentang mujah. Nantinya kan ada kelas asal sudah macam. Tadi itu kan namanya kacau. Nah, setelah kita paham itu berarti pertanyaan yang Kiai Latif tadi utarakan, gimana kalau sepatu TNI? Nah ini kan, berarti karena memang satu dorong udah pasti namanya perang. Yang penting syarat mungkin si sepatunya itu tidak ada najis begitu. Kalau ada najis bisa dihilangkan saja gitu kan. Artinya mencapai tai gitu kan. Kan karena itu langsung sholat kan gitu. Kalau berbicara sah diusap mujah berarti otomatis untuk sholat kan. Ya. Untuk sholat kan. Kalau memang si sepatu TNI tadi tidak ada najis, yang memang air najisnya sudah jelas begitu, berarti ngacu kepada tadi darurat. Mungkin itu saja, mungkin serat mana itunya. Tambah. Sebenarnya kan kita belum tahu dari definisi khop itu sendiri. Adapun yang dibacakan oleh Kiai Munfasil kan itu hanya syarat-syaratnya. Al-hukmu ala syai' farun an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu itu hanya cabang daripada tarifnya. Artinya ketika kita belum tahu, masih samar tentang tarif khop itu sendiri, ini kan hanya sekedar asumsi saja. Yang saya pahami hanya sekedar asumsi saja, belum memberikan tarif atau definisi secara detail tentang khop itu sendiri. Kalau dari Kiai Mehmet mengatakan tadi untuk menahan panas, untuk menahan dingin, ya bisa saja. TNI itu kan sepatu yang dipakai untuk menjaga kaki dirinya, gitu kan? Itu kan laukana dinuli roi lakana masuk fil asfali. Jadi yang namanya agama itu tidak harus masuk akal. Yang penting kalau memang harus diusap di bagian atasnya, bawah itu tidak menjadi masalah kalau bagi saya. Karena para yang memakai khop itu dia tidak melihat bawahnya ada najis atau tidak. Berarti ketika seseorang sudah memakai sepatu itu atau khop itu, ya sudah, yang diusap bagian atasnya saja. Kalau menurut saya, dari kriteria yang dikatakan oleh Ki Mehmet itu untuk menjaga panas dan dingin, sepatu tentara sudah layak. Bahkan ketika dipakainya itu ya mereka untuk menjaga perbatasan. Kalau dibuka sholat, atau kaburu ditembak ku OPM seperti itu. Jadi kalau menurut saya mungkin sah-sah saja. Karena kalau seandainya TNI yang dinas ketika dia berjaga di perbatasan untuk membuka sepatu sangat sulit. Apalagi kalau nanti dikategorikan atau nanti ketika mereka sholat sidatul khawf, yang sebagian menjaga, sebagian mungkin sholat, mungkin seperti itulah. Ya inilah yang disebut dengan fikih kontemporer gitu kan, fikih yang mungkin berbeda dari zaman ke zaman gitu. Enggak. Sepatu buat Masuk. Mana batu buat? Oh, tergantung merek. Ya berarti kembali kalau itu berarti kembali kepada tarif khuf itu sendiri kan? Betul. Ya berarti tarifnya itu apa berarti khuf itu? Tinggal gitu kan? Betul. Nanti sehingga masuk nggak kategori khuf itu gitu. Kalau misalkan secara tarif kan mayal masuk kiri dimin jil rokikin kan? Ya. Warna wiji gitu. Ya. Itu cuma segitu sebatas tarif khuf itu ya seperti itu. Berarti sudah masuk dong. Iya, berarti kalau misalkan ini kan ada warna wijinya ini, berarti kan kulit yang lain berarti kan? Ya. Berarti yang sejenis kulit itu khuf berarti. Kalau misalkan tadi AC segala macam berarti nggak masuk kategori kalau secara tarif. Ya. Ya. Tapi kalau memakai ilmu kias, kiasnya biasa apa itu? Yang kita udah jelas. Kalau diterapkan hukum kias, kiasnya biasa apa? Apakah kias ulawi, apakah kias musawi, atau kias adawi? Justru kalau menurut saya bukan kias Kiai, justru itu sudah termasuk kategori khop sendiri, tarif itu sendiri. Cuman kan tadi dari setiap tahun itu kan mungkin berbeda, berbeda pembuatan. Ya. Gitu saja. Jadi kalau kata saya bukan pengkiasan, itu memang sebuah tarif itu sendiri. Harus datang ke pabrik pembuatan itu. Ya berarti ada nama ada Saya bawa ke pabrik baik. Ya. Tapi menurut apa yang sudah pengalaman kan ini? Ya. Ini kan katanya sudah pengalaman. Ya. Dulu kan pernah haji. Ya. pernah ningali tuh selama di Mekah. Coba apa aja? Ya. Berarti kaos kaki. Berarti dong kaos kaki gitu. Kulit. Yang satu itu ada talinya bahkan semacam sepatu tapi di bawahnya sama yang di atas kulit semua. Yang satu itu ada talinya bahkan, tapi namanya kop. Nanti ketua beli. Karena sepatu Penting ketua. Waktu di perpus itu ada talinya. Oh. Panjang itu. Ketua balik ketua. Yang saya bilang ini juga Kayak digunakan aku tukas yang dibayar. Asoy kamu berarti. Berarti di antara itu kulit. Coba tanya. Berarti kalau bicara itu kan awalnya kan untuk segi pemadasan di sidatul bawah yang terlihat
apalagi yang dipakai tentara untuk mengamankan, apalagi sepatu yang dipakai tentara untuk mengamankan negara. Berarti itu kan lebih utama kan? Lebih doror. Ya lebih doror. Karena kan alasannya tadi, kenapa pakai hook? Sebab di sidatur, baru hal panas atau dingin. Untuk tentara apalagi? Di sidakiru. Berarti persyaratan untuk disebut hook itu berarti itu harus kulit ya? Ya kalau tahu kategori Ya, iya. Selain kulit berarti tidak bisa. Sesuatu yang dipakai, sesuatu yang dipakai. Ya, coba. Itu suku. Andai kata sulit untuk berwudu kembali, silahkan pakai itu. Tapi tujuan dengan tadi harus ada tujuan. Tapi kalau tujuannya untuk ke kantor, masalah jangan pakai sepatu kan? Ya. Itu mungkin tidak bisa. Karena tujuannya bukan tujuan alat untuk ada alasan. Mungkin ya, mungkin. Ya di kantor-kantor mah, tapi tidak bisa lah. Bukan tidak masuk ke kantor di sisi terus ataupun madarat yang lain. Tidak masuknya. Berarti rusak tadi nah. Kalau ke kantor Masuknya rusak itu mana? yang mana? Ada yang model pakai kan orang rata-rata udah aja lu jaga rumah itu. Oh, berarti adanya di Mako Madarat berarti ya posisinya ya. Jadi masalahnya tanya lah dong tadi masalah. Ya kita sengaja Ya itu kan maksudnya kan tadi saya kebetulan Iya. Kalau tidak ada tujuan akan dilarang. Tapi kalau misalkan di Nato Jema tadi sekilas maksudnya, walaupun misalkan tanya hajat ya bisa baik, bisa baik. Kalau misalkan di mana di Nato Jema tadi dibuka dinam situ tuh tadi. Oh. Oke. Sebagai penutup mau nanya masalah musab rambut. Tadi kan sepintas Kiai menjelaskan bahwa walam yakfi masu ansari nazili an hadirosi, bahwa orang tercukup ngusap sirah eta rambutna anu ngarumbai gitu kan. Wari kumaha lamun hanya ngusap kulitna, ngeun kulitna ngarumbai, contoh kutilna panjang. Nu diusap kutilna. Tapi si kutil eta geus kaliwat tina had batasna sirah gitu kan. Panjang gitu kan. Tapi contohnya dia kutilna panjang. Kira-kira cukup teu? Ih, bisa jadi. Karena kutil kan perkara yang bertumbuh. Oke, tadi kata ketua kan dari ibarat yang dibaca bahwa teu cukup urang ngusap sirah tina rambut anu kaluar tina batas buuk. Ayeuna nu diusap teh kulit, tapi kulitna nu ngarumbai nu kaluar tina batas sirah. Model kutil anu panjang diusap. Kutilna panjang ya dong jambul. Ngusap sirahna lain bagian kutilna be diusap-usap kan. Kira-kira cukup teu? Besar. Untuk rambut apa kutil? Kutil kan daging yang tumbuh atau kulit yang tumbuh di bagian kepala. Desahnya. Besar karena kalau dina sirah saking panjang kan. Gitu. Ada yang mungkin jadi 50. Jadi 50. Amun rambutnya panjang tapi di Yoke tapi di Yoke di sirah mah. Rambut panjang Digelung gitu. Iya, tapi sampai dalam ujung kan yang rumah ya, tapi masih di sini. Eta dulu lagi. Ini satu bulan sampai Sampai. oh. Keluar dina batas sirah. Lagi kayak Eta jawab jadi ya, maka dulu dia. Ayo, terus. Mangga, yang lain terkait kutil. Di sini mana? Geus gok di koloni jahat Dragon Ball teh. Alasannya kenapa? Karena keluar dina. Tapi punten Kiai, berbicara tentang rambut udah kali kan. Udah umum, pasti rambut mau baik. Ayeuna putih macam umum. Jarang aya putih dina salah siang silang sampai lembah anak. Jarang terjadi. Kumaha ya? Apakah aya perbedaan apa? Karena jarang terjadi. Di rambut aya putih sampai panjang apa? Jarang terjadi. Tapi tidak menutup kemungkinan kutil itu terus bertumbuhnya. Iya, tapi kan jarang terjadi kan. Apakah hukum? Pasti ada. Satu miliar sih orang ada. Ya, itu umum. Iya, percaya ada tiga geus kakak kelas. Orang geus mendak kan, Bang. Macam ditemu ya tadi banyak. Saya bingung kalau disamaratakan rambut dengan kutil, mungkin saya kurang cocok karena rambutnya sudah umum kan. Umum rambut itu sok panjang, makanya lu diusap dulu aya dina hidroksi. Kumaha pun kutil panjang jarang terjadi apakah sama dengan kutil? Lanjut tapi kutil tanda rambut. Rambut keluar dina sirah mah gitu nya. Itu satu mana dah alasan gitu Bang, keluar dina batas sirah. Ada tidak ibarat yang menguatkan asumsi Anda? Kembali ke penanya nanti bahasa ada. Artinya kami butuh hukum memang begitu memang pasti bukan mustahil, bukan perkara mustahil. Ayah. Memang pasti bisa ayah lah. Oke. Punten. Sedangkan tadi kan terkait masalah ieu bae eta, aman dengan urang aya genep bisa nya. Oh, cengeng tadi ya. Sampai sedangkan atau kan tumbuhna dina ieu. Soalnya geser. Maslah. Tapi kan maksudnya secara umum kan dengan urang kan kita 5. Ini eta kan dipatok tahu bahwa lamun aya genep bisa jadi kudu bae dikumbahan. Tah ieu kan barang jahan kali itu kan dina rambut, dibawa kana kutil tahu. Maksud dong itu dong Ustaz. Bisa teh tah, tetep dapat Dan saya mengambil ibarat di kitab Samsul Munirah. Di kitab Samsul Munirah itu mengambil beberapa ibarat, salah satunya kita di Ana sendiri. Di kitab di Ana jilid 1 ada ibarat wa yakfi masu anil basarati walau kharajat anil an hadirasi asil adin nabatat bihi wa kharajat anhu. Artinya wa yakfi masu anil basarati cukup bae ngusap kulit
walau kharajat an hadirosi sanajan eta kulit kaluar tina batsirah. Dicontohan ki musonif kasil adin nabatat bihi wa kharajat anhu seperti kutil anu tumbuh dina sirah wa kharajat anhu tapi geus kaluar tina hanna. Wa yakti ibaratna berarti cukup. Kitab Yanatul Talibin, dan di situ saya ngambilnya dari kitab Samsul Munirah. Di Samsul Munirah itu beberapa referensi kitab-kitab, salah satunya kitab Yanatul Talibin menjelaskan bahwa cukup ngusap kulit anu kaluar tina batas sirahna seperti kutil anu panjang, maka cukup diusap kutil namanya. Berarti beda jeung rambut. Beda jeung rambut, beda. Makanya tadi saya buat Nah, maka terusannya walayak dimasukan sya'ri nazili an hadiroksi walau ya kuat. Maka cukup lamun ngusap rambut anu tumbuh anu ngarumbay anu kaluar tina had sirah eta kana cukup. Tapi lamun kulit mah sanajan 2 meter diusap kulit doang cukup gitu. Maka bisi aya ibarat bantahan anu saja. Tapi kan eta bakal lamun eta kalau sah maksudnya mengatakan sah gitu. Bahwa misalkan eta aya kulit nu keluar terus kemudian sah. Eta ibarat sah. Saya bagus satu. Dina kitab Yanatul Talibin silakan dicari. Maksudnya di bajuri pun ada. Di bajuri pun ada. Kalau misalkan walau kharajat an hadiroksi itu yakin ya. Wa dhahiruhu annahu yakfi al-mashu alal masyarati walau kharajat an hadiroksi kasil atin kan nabatat bihi wa kharajat anhu wa bihi qala ajuri itu kaul daripada Imam Ajuri. Kemudian wa qala si Bromalisi la yakfi al-mashu alal basarati al kharijati an hadiroksi itu kasyikil khariji an hadihi. Nah, ini pendapat Ali Sibrom Alisma mengatakan tidak cukup kalau misalkan si kulit tersebut keluar dari batas emang kepala seperti halnya rambut yang keluar dari batas kepala. Itu pendapat Ali Sibrom Malisi. Walaupun yang awal tadi saya sebutkan itu kaul Ajuri yang sama dikatakan oleh Pak Kiai bahwa itu yang mencukupi. Kemudian pertanyaannya kalau misalkan ada dua kaul seperti ini, Imam Ajuri kemudian dan Imam Ali Sibrom Malisi, yang diutamakan yang kita ambil mana? Berarti itu kan? Berarti itu. Sedangkan ada yang mengatakan dari kaul Ali Sibrom Malisi mengatakan tidak cukup seperti halnya rambut yang keluar dari batas kepala. Berarti tinggal menyimpulkan ta'arud ini mana yang lebih? Iya. Soalnya berarti gitu. Iya. Ya. Dibakar ya? Ya. Coba. Terus kalau mana? Ya. Tobakot apa tobakotna? Ini kan bicara tobakot kan? Tobakot. Google. Antara tadi Imam na? Ajuri jeung Ali Sibrom Malisi tobakotna. Kan mau takon deui eta. Ya. Kan supaya ngajawabkeun ku tadi dan takon ini kan. Iya, tuh. Jadi kuotan hari lu Pak. Tinggalnya udah mah ngajina MVP kudu na. Oh. Atas baik, itu atas. Imam Azuri berarti apa yang dikatakan Kiai Hatib berarti kan boleh. Ya. Nah, sementara istilah yang kaul tadi sehari tinggal memang ngalur antara Imam Azuri dengan Malisi. Berarti lapor kaul kudu nurut karena sementara tobakot gitu ya. Pasti ada elat. Ya, ada elatnya itu. Pasti atas Imam Ajuri. Pasti referensinya. Kenapa sebabnya Imam Sibrom Malisi? Ya, pasti definisinya ada itu. Semua punya. Istilah imbang ya, kalau kita belum punya mana yang lebih soal berarti kan artinya dua mak tinggal elat berarti dia ta'arud. Kalau misalkan di kita baju sendiri di syarat kasih ya, saya beri panjang, ya maksudnya secara keterangan li anna ra'sa ismun lima ra'asa wa ala fala yasbuqu dzalika. Kemudian terus itu dengan statement daripada Imam Ali Sibrom Malisi. Kalau misalkan dari Syekh Ajuri tersebut ya cukup cuma sampai segitu doang. Bisa dilihat di baju. Untuk alasan Ali Sibrom Malisi mengatakan tidak cukup. Kami mulai ya. Was. Benar atau sunahnya? Dibacakan di nakal Sibrom Malisi namanya. Wa qala Sibrom Malisi la yakfi al-masu ala al-basaratil kharijati an hadi ra'si kasyikil khariji an hadi wa fi hadha silu syekh wa stawjahahu ba'duhum li anna ra'sa ismun lima ra'asa wa ala fala yasluku bidzalika walau kana lahu ra'sani fa terus sampai pembahasan bagaimana dengan orang yang mempunyai kepala dua. Alasan air cukup Panjang di Bayu. Iya. Tapi karena kelanjutannya ada Bandung. Ada kata Bandung. Jadi itu mobil asok. Kalau ada bahasa karena menurut sebagian daripada pasti ada mobil asok. Jadi ada Bandung. Tapi kalau itu coba yang tadi yang itu coba apa alasannya? Kalau yang saya dapatkan di kitab Samsul Munirah justru hanya sekedar menjelaskan perbedaan saja. Karena yang saya ambilnya tidak langsung dibuka di Yanatul Talibin tapi langsung di Samsul Munirahnya saja. Kalau mungkin elat-elatnya, kalau menurut saya justru kita balik lagi kepada rukun wudhu yang nomor sekian itu kan mengusap kepala atau rambut yang ada di kepala. Maka ada perbedaan antara kulit dengan rambut. Kalau mungkin rambut selagi dia ada di batas kepala sah-sah saja, walaupun hanya sekedar diteteskan saja ataupun hanya beberapa helai rambut saja. Walaupun sebagian ulama minimalkan 3 rambut seperti halnya kita tahallul gitu kan. Tapi kalau yang namanya kulit, kalau menurut saya sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh rukun wudhu itu sendiri. Rukun itu kan membasuh kulit kepala, walaupun kepala tersebut tadi kulitnya umpama ngarumbay gitu kan, ya sudah tepat. Justru ada perbandingan ya.
Ya. dalam membasuh muka. Dalam membasuh muka mah ada perbedaan. Setiap perkara yang jadi tidak berdekat, walaupun itu aku tak sepanjang tidak berdekat. Ya. Tapi kenapa dina silang? Hanya beda. Ai dina berdekat masa panjang rambut berubah. Tapi dina silang mah cukup musab silang, lamun silang muka keluar di dalam. Ada perbedaan dalam musab panjang. Ya dilihat dari rukun itu sendiri, roksi itu kan bukan syahun. Iya, yang dipermasalahkan mengusap rambut dalam area kepala kan? Iya. Tapi kenapa kalau wajah mah harus mengusap seluruh rambut yang ada di wilayah muka? Betul. Karena kan apa yang jadi di muka itu kan wajib terbasuh. Iya. Ya, maka ada perbedaan. Kalau ketika muka itu yang dibasuhkan hanya mukanya saja, kalau kepala itu kan tadi Kiai. Jadi perbedaannya jelas beda. Jelas beda justru kalau saya lebih kuatnya tadi selagi itu kulit kepala walaupun dia panjang, saya lebih kuatnya bahwa itu tetap cukup Ya, sehat. dari awal juga saya contohnya cerita. Ya. Mumpung ada dalil yang berkomentar lagi, dari fisik tinggal salah gitu. Oke, saya tinggal ya. Ya, setuju. Setuju? Setuju ya. Itu ada dalil tuh, paham. Lain pandang mesin begini. Kalau dulu itu moderator. Tadi usulan. Iya.